Halo guys, sahabat tani lovers, ketemu lagi dengan saya Suhendar ya dari Mujagi Farm. Nah, saya akan mencoba untuk membicara atau menyampaikan kondisi yang pernah saya alami. Nah, jujur saja saya tidak merasa sukses, akan tetapi saya akan berjuang, berupaya, berikhtiar terus untuk menjadi orang sukses. Jujur saya tidak merasa besar, akan tetapi saya akan berusaha, berupaya untuk jadi besar. Dan saya tidak merasa bermanfaat buat yang lainnya ya. Wabil khusus untuk para petani yang lain yang senasib sepenanggungan, akan tetapi saya akan berjuang terus untuk terasa manfaatnya buat para petani yang lain. Nah, kalau bercerita sejarah ya, sejarah 20 tahun yang lalu, sebetulnya saya dulu dari 97 sampai 2002 itu bukan sebagai petani. Justru saya sebagai supir ya, menerima jasa ya. Supir pun itu hanya sekedar supir saja, mobil tidak punya ya. Jadi bawa narik angkot, terus kalau ada yang nyuruh untuk bawa sayur ke kota. Nah, dari tahun 2002 saya berpikiran ternyata kan di kampung itu banyak potensi ya, terutama di kampung kami ini basicnya daerah sayuran, wabil khusus hortikultura. Nah, dengan pemikiran seperti itu, pada akhirnya saya kembali ke kampung, mencoba bertani dari mulai 200 meter persegi, yang pada saat itu kami awali dengan komoditas brokoli ya. Dari 200 meter ternyata itu masih ada selisih yang luar biasa. Pada akhirnya sebagian dipakai makan, sebagian untuk kita pengembangan usaha ya di pertanian. Nah, dari 200 meter kembangkan lagi, dan pada akhirnya alhamdulillah terakhir sekarang 2022 saya ngelola kurang lebih di angka 50 hektar. Itu yang benar-benar itu dikelola sama saya dan tim. Nah, kalau melihat lagi sejarah ke belakang, dulu wilayah ini air sebetulnya tidak nyampe ke kebun ya. Ketika butuh air, kita mikul dari bawah, dari sungai, pakai kaleng cat ya, dipikul, baru kita dipakai untuk kebutuhan tanaman. Jalan pun sama, dulu itu hanya setapak ya. Makanya ketika musim hujan itu ya seperti sawah saja, lumpur ya. Nah, alhamdulillah kalau sekarang ini sudah banyak yang melirik, dan ini tentunya perlu perjuangan yang luar biasa dan luar binasa ya. Jadi kita tidak cukup dengan hanya ikhtiar yang biasa-biasa saja, akan tetapi ikhtiar atau upaya usaha yang sungguh-sungguh. Tentunya kembali lagi ke kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan ya, dari pengairan, dari akses jalan, dari akses informasi teknologi pun itu karena terasa cepat ya sama para petani diterimanya. Mudah-mudahan saja ini terasa manfaatnya buat para petani yang lain wabil khususnya. Artinya ya, sebagai penutup, ketika ditanya, loh di pertanian itu menguntungkan enggak? Jujur saja, kalau kita bisa memanajenya dengan baik, itu bisa menjadikan ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Alhamdulillah, bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dituntut dari dulu juga pas lahir ya harus beribadah. Tetap di samping kita ikhtiar atau upaya usaha yang kerja keras dan cerdas serta ikhlas, itu tetap kita berpasrah diri kepada Sang Holik, karena kita sebagai umat manusia hanya dituntut untuk jadi makhluk yang beribadah.
Untuk selanjutnya terkait dengan pemasaran ya, atau market ya, market. Jadi segala sesuatu itu perjuangan yang luar biasa, bukan biasa di luar ya. Contoh, ketika kami mau masuk ke Aeon itu mungkin antrinya juga 2 tahun ya, dari mulai perkenalan awal sampai kita MOU sebagai vendor resminya itu 2 tahun. Nah tentunya itu perlu kerja keras, kita buktikan ya kepada buyer itu bahwa kami sebagai petani itu mampu untuk bisa supply ke supermarket. Nah alhamdulillah sekarang sudah sudah menjadi vendor resmi, baik itu Aeon ataupun Papaya Fresh Gallery. Apalagi Papaya Fresh Gallery itu kami sudah jalan 5 tahun. Nah sekali lagi, untuk bisa masuk ke swalayan itu bukan sesuatu yang mudah, perlu nanti trust yang sangat-sangat cukup dari pihak buyer kita. Kita harus bisa membuktikan baik dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. K3 ya, K3 ini, K3 perlu diperhatikan. Oke, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu yang wajib diperlukan untuk menjaga nama baik kita di mata para buyer. Halo Pak Suhendar. Yes. Tadi Halo. saya udah jalan melihat beberapa pertanian Bapak ini, ternyata sangat subur-subur semua ya Pak. Saya penasaran dengan cara Bapak sampai bisa mengekspor semua hasil pertanian Bapak ini sampai ke luar. Nah, tentunya ya, ketika pertanian dijadikan ladang usaha bisnis, otomatis ya segala sesuatu itu berpasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kita harus siap ketika menghadapi kerugian. Pasti dalam dunia bisnis seperti itu, kita suatu saat mengalami ya. Makanya sebelum kita mengawali bisnis dunia pertanian itu harus kita awali baik harus kita siapkan baik mentalitas, moralitas, dan kapasitas serta kapabilitas kita. Ada kemampuan enggak supaya kita ketika mengalami hal pahit, tentunya menghadapi kerugian itu kita sudah tidak kaget lagi ya, jadi sudah terbiasa. Akan tetapi tetap kita berupaya semaksimal mungkin hindari kerugian tersebut. Dengan cara apa ya, kita tentunya menciptakan pasar yang terstruktur. Artinya jauh-jauh hari sebelum tanam kita sudah ada kepastian, baik itu dari sisi harga, baik dari volume, baik dari spesifikasi ya, dan baik dari distribusi, serta terakhir pembayaran dari buyer kita berapa hari. Itu sudah jelas ya, itu namanya pasar terstruktur. Salah satu trik untuk menghindari kerugian dalam bisnis, dalam agribisnis. Oke guys, dan insya Allah saya yakin belajar dari pengalaman yang sudah ke depan kita bisa meminimalisir terhadap kerugian tersebut, dan berharap nanti tidak akan terjadi kerugian serupa yang sudah kami alami masa-masa kelam 2 tahun ke belakang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu